Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Sahriati dengan NPM 18650-047. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tugas dari mata kuliah manajemen proyek TI. Langsung saja, materi yang akan saya review itu manajemen waktu. Tujuan yaitu memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek, kemudian memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan serta output yang dihasilkan dari tiap tahapan. Yang ketiga, mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas, mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek, khususnya Gantt chart, PERT, dan CPM. Yang terakhir, mengerti penggunaan Gantt chart, PERT, dan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Definisi, yaitu manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk, servis, hasil unik dari proyek. Kedua, dilakukan oleh pengelola proyek untuk menjamin suatu proyek akan selesai tepat waktu. Dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Yang terakhir yaitu metode diagram balok atau bar chart dan analisis jaringan kerja network analysis dapat digunakan untuk menyajikan perencanaan dan pengendalian, khususnya jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan analitis. Tahapan manajemen waktu proyek. Yang pertama, definisikan aktivitas, di mana identifikasi jadwal aktivitas yang harus dilakukan secara spesifik untuk memproduksi hasil-hasil proyek. Yang kedua, pengurutan aktivitas, di mana identifikasi dan mendokumentasikan keterkaitan antar satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Ketiga, estimasi kebutuhan aktivitas, di mana estimasi jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah terjadwal. 4. Estimasi durasi aktivitas, yaitu estimasi periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan setiap aktivitas. 5. Membangun jadwal, di mana menganalisis urutan aktivitas, durasinya, sumber daya yang dibutuhkan, dan tantangan pemenuhan jadwal sampai terbentuknya jadwal pelaksanaan proyek. Yang keenam, mengendalikan jadwal, di mana mengendalikan perubahan jadwal proyek. Tujuan umum manajemen waktu proyek. Pertama, daftar aktivitas dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary. Yang kedua, project deliverables, hambatan dan asumsi yang tertera dalam scope statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika membangun aktivitas list. Yang ketiga, sebaiknya dibuat berdasarkan standar activity list yang telah biasa digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Atribut aktivitas, informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas antara lain, yang pertama, identitas aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas, aktivitas pendahuluannya, aktivitas yang mengikutinya, relasi logis antara aktivitas, hal yang mempercepat dan yang memungkinkan memperlambat aktivitas, sumber daya yang dibutuhkan, yang terakhir, tantangan dan hambatan serta asumsi. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan. Ketiga, area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. Yang keempat, tipe aktivitas, misalnya apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan satu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri. 2. Urutan aktivitas dapat digambarkan dengan berbagai diagram antara lain. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek,
Langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail deskripsi produk, asumsi dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antara aktivitas. Terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas. Pertama, network diagram, kedua, precedence diagram. Diagram jaringan proyek merupakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urutan aktivitas atau dapat juga disebut skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek menggunakan AOA atau ADM. Manfaatnya, pertama, menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks, membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis. Ketiga, mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Yang kedua itu metode yang umum digunakan, metode jalur kritis, teknik evaluasi dan review proyek, dan metode diagram pendahuluan. Mekanisme penggunaan, identifikasi lingkup proyek dan menguraikannya menjadi komponen-komponen kegiatan. Kedua, menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika, ketergantungan menjadi jaringan kerja. Urutan ini dapat berbentuk seri dan paralel. Ketiga, memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing kegiatan. Keempat, identifikasi jalur kritis, floor dan kurun waktu penyelesaian proyek. Yang kelima, meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya dengan menentukan jadwal yang paling ekonomis dan meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya. Arrow diagramming method atau ADM disebut juga AOA. Yang kedua, aktivitas direpresentasikan sebagai tanda panah, node atau lingkungan sebagai penanda awal dan akhir sebuah aktivitas. Yang terakhir, hanya dapat menunjukkan ketergantungan dari awal ke akhir. Proses membuat diagram AOA. Beberapa ketentuan umum penggunaan AOA. Yang pertama itu harus jelas dan mudah dibaca. Selanjutnya harus dimulai dari suatu kejadian event dan diakhiri pada suatu kejadian. Selanjutnya anak panah digambarkan dengan garis lurus, boleh garis patah atau akan tetapi tidak boleh garis lengkung. Selanjutnya, kecuali dalam hal khusus, panjang anak panah tidak ada kaitannya dengan lamanya kurun waktu. Selanjutnya harus dihindari perpotongan antara anak panah dan tidak boleh ada dumi yang tidak perlu. Yang selanjutnya, nama kegiatan ditulis di atas anak panah. Selanjutnya, durasi kegiatan ditulis di bawah anak panah. Yang terakhir, satuan waktu yang digunakan satu jenis, yaitu jam, hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Estimasi durasi aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas serta urutannya, langkah selanjutnya dalam manajemen adalah mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut. Yang kedua, durasi adalah jumlah aktual waktu yang dibutuhkan untuk bekerja ditambah dengan waktu. Effort adalah jumlah hari atau jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang terakhir, orang yang melakukan bertanggung jawab dengan sebuah aktivitas pekerjaan sebaiknya turut serta dalam mengestimasi durasi aktivitas, sedang para ahli memberi masukan dan mengevaluasi hasilnya. Membangun jadwal. Pertama, gunakan hasil proses manajemen waktu sebelumnya untuk membangun jadwal sehingga lebih mudah dalam menentukan tanggal awal dan tanggal akhir dari sebuah aktivitas. Yang kedua, tujuan utama dari proses ini adalah membangun jadwal yang realistis sebagai dasar dalam memonitor kemajuan proyek berkaitan dengan keterbatasan waktu. Yang ketiga itu alat yang dapat digunakan antara lain Gantt chart, PERT analysis, Critical Path Analysis.
Proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah berikut. Sedangkan mengendalikan perubahan jadwal proyek, dilakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Yang kedua, jangan berpikir bahwa setiap orang dapat bekerja dengan kapasitas 100% setiap saat. Yang terakhir, lakukan rapat yang menyatakan kemajuan proyek dengan stakeholders dan nyatakanlah keadaan dengan jelas dan jujur dalam mengomunikasikan isu-isu yang berkaitan dengan jadwal. Diagram PERT sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek karena menyediakan informasi berikut. Jangka waktu penyelesaian proyek, kedua, kemungkinan penyelesaian proyek sebelum tanggal yang ditentukan, yang ketiga, tahapan kegiatan kritis yang dapat berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian proyek, keempat, kegiatan yang memiliki tenggat waktu relatif longgar yang seharusnya dapat dikelola sebagai tambahan waktu bagi tahapan kegiatan kritis, tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir, periode program. Mungkin itulah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.